Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin wal hadirat, teman saudara jamaah salat Isya berjamaah yang insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Kecil tak disebutkan nama, besar tak dihimbaukan gelar. InsyaAllah semua yang berhadir malam ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah, pada malam yang kedua Ramadan ini Allah kembali izinkan kita melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan. Berkat kodrat dan iradat Allah, kita sudah bisa hadir ke masjid ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Jadi Bapak dan Ibu, teman saudara, kita beribadah adalah karena mensyukuri nikmat Allah, bukan karena Allah butuh dengan ibadah kita. Allah sedikit pun tak pernah butuh dengan ibadah kita. Allah mulia bukan karena ibadah kita, dan Allah takkan pernah hina karena maksiat kita. Tetapi kita beribadah kepada Allah karena kita butuh Allah. Dan semua kejahatan yang kita lakukan tidak sedikit pun merugikan Allah, tetapi ruginya kepada diri kita sendiri. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi jangan pernah berpikir, oh, seandainya satu pekan baru ini kita berhenti salat, tak satu pun menyembah Allah, rugikah Allah sebagai Tuhan? Tidak. Satu pekan baru sepakat, tidak satu pun menyembah Allah, tidak akan berhenti Allah jadi Tuhan. Tetapi kita yang beribadah kepada Allah karena kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sedikit pun nikmat itu tak pernah bisa kita hitung. Tidak usah yang jauh-jauh nikmat Allah, yang dekat pada diri kita saja. Contoh sederhana, ibu-ibu dan bapak-bapak pernah tahu berapa helai rambut di kepala kita? Bu, berapa helai rambut di kepala ibu? Berapa Pak? Tak tahu. Kita turunkan sikit, enggak usah rambut, alis mata. Berapa helai rambut di alis mata, Pak? Tak tahu. Kita turunkan ke bawah kumis, makin tak tahu. Artinya apa? Betul-betul nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata ulama mengatakan, kita jadikan seluruh air di permukaan bumi ini sebagai tintanya. Kita jadikan seluruh ranting di permukaan bumi sebagai pulpennya. Takkan pernah kita bisa menghitung nikmat Allah kepada diri kita.
Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang nanti di hari kiamat, hari di mana setiap kita sibuk dengan urusan masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Seorang saudara sibuk dengan urusannya. Wa ummihi wa abih, ibu dan ayah sibuk dengan urusannya. Wa sahibatihi wa bani, istri, suami dan anak-anak sibuk dengan urusan masing-masing. Maka manusia yang kita harapkan memberikan syafaat atas segala kelemahan dan kekurangan kita, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu, teman saudara, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, judul yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru adalah memperbanyak amal ibadah. Bapak dan ibu, teman saudara, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kenapa kita mesti memperbanyak amal ibadah. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah. Bahwa harus kita garis bawahi dan kita yakini Bapak dan Ibu, bahwa ibadah yang kita lakukan semata-mata, sekali lagi kami sampaikan, bukan kebutuhan Allah. Jadi kita beribadah ini kenapa Ustaz? Agar kita tidak menyesal. Apalagi di bulan Ramadan. Siapa yang paling menyesal dengan datangnya bulan Ramadan? Siapa yang paling menyesal telah menyia-nyiakan bulan Ramadan? Siapa yang telah menyesal? Siapa yang menyesal bahwa dia tidak mempergunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya? Yang paling merasa manfaat dan bahayanya menyesal di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang tahun dulu masih bersama kita, tapi tahun ini dia sudah berada di liang lahat. Saudara-saudara kita yang telah berada di liang lahat, yang sudah wafat, yang sudah mati, berpulang ke rahmatullah. Maka ketika mereka tidak memperbanyak amal ibadah, ketika mereka tidak meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan Ramadan, maka di dalam Al-Quran diceritakan, malam ini karena keterbatasan waktu, kita sampaikan tiga penyesalan manusia ketika dia sudah sampai di liang lahat. Liang lahat itu, kalau bahasa kitanya adalah kubur. Kalau istilah lainnya adalah Komplek Almarhum dan Almarhumah, Desa Sukabumi, Kecamatan Lahat, Kabupaten Balikpapan. Ya, Bu. Jadi kalau di dunia ini alamat kita beda-beda, Pak. Kalau Bapak dan Ibu Komplek Perumahan Marsan Sejahtera, saya perumahan di Jalan Purwodadi. Ketika di dunia kita beda, di atas tanah alamat kita beda-beda. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tanah, alamat kita semua sama. Nah, maka ketika manusia, kata Imam Al-Ghazali, man dakhala al-qubra bila amalin, siapa yang masuk kubur tanpa amal, kaman dakhala al-bahra bila safinatin, bagaikan manusia yang masuk ke dalam lautan tanpa sedikit pun bekal. Pelampung tidak, kapal tidak, dayung tidak, sampan tak ada. Berenang pun tak pandai. Kecuali satu gaya. Apa tuh? Gaya batu. Pas masuk langsung nyelam. Hilang. Maka siapa yang masuk kubur tanpa amal, dia akan menyesal. Yang pertama yang dia sesalkan apa? Di dalam surah As-Sajdah diceritakan, Rabbana
Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika orang-orang yang melalaikan Ramadan, dia biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Di malam Ramadan dia tak ikut ibadah siangnya, bahkan dia pun puasa sekedarnya saja. Dia melalaikan ibadah, sama saja Ramadan dulu dengan Ramadan tahun ini, tidak ada peningkatan. Ibaratkan lagu, aku masih seperti yang dulu. Dulu je puasanya baru lain. Tidak ada peningkatan. Maka ketika ajal sampai dia menyesal, ya Allah, Rabbana absarna, sekarang kami sudah melihat ya Allah, bahwa yang namanya kuburan itu gelapnya luar biasa, panasnya luar biasa, sempitnya luar biasa ya Allah. Kami sadar ya Allah, ternyata Ramadan yang kami sia-siakan begitu saja. Kami menyesal ya Allah. Farji'na, tolong kembalikan kami ya Allah. Na'mal salihan inna muqinun. Kami akan beramal ya Allah. Kami tidak akan menyia-nyiakan Ramadan yang datang ya Allah. Kami tidak akan menyia-nyiakan bulan puasa yang hadir. Inna muqinun, sekarang kami yakin. Mungkin Bu? Mungkin? Dah masuk di kubur menyesal, mungkin untuk keluar lagi. Kalaupun mungkin keluar lagi, saya yakin dan percaya ibu-ibu takkan menerima bapak yang keluar lagi dari kuburnya. Secinta-cintanya ibu kepada bapak, kalaulah kepotangnya di kuburan, kini pulangnya ke rumah balik, tabang ambu ibu lari. Betul tak Bu? Iya. Maka dari itu, sebelum kata pepatah mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Maka sebelum kita menyesal dalam kubur, maka manfaatkan Ramadan ini. Jangan sampai kita menjadi, kata Rasul, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yughfarlah. Ada manusia yang celaka, kata Rasul, Ramadan datang, Ramadan masuk, ketika Ramadan habis, tidak ada ampunan dia dapatkan. Berarti dia biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Yang kedua, orang-orang yang menyesal karena melalaikan amal ibadah, baik di bulan Ramadan, apalagi di dalam Ramadan, yaitu dalam surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Penyesalan yang kedua adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, Allah titipkan kelebihan rezeki, tapi ketika Allah berikan dia harta dan rezeki, tidak dia infakkan di jalan Allah. Tetapi dia merasa bahwa rezeki yang dia tumpuk, harta yang dia kumpulkan, semua deposit harta yang dia pergunakan dan dia miliki, dia mengira bahwa itulah yang akan menyelamatkannya di dunia ini. Padahal, kalau boleh kita jujur, bahwa semua yang kita makan itu busuk, semua yang kita pakai itu akan lapuk. Mana yang akan untuk kita?
jujur saja, semua yang kita kirimkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau harta yang kita tinggalkan bagaimana Ustaz? Kain basahan dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Ajal sampai kita mati, harta yang banyak dibagi orang. Apalagi kalau ada maaf, kalau ada apa-apa di siko yang karajonya babini ke babini san. Kain basahan dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Ajal sampai Pak kita mati, bini nan rancak tadi digantiannya di orang Pak. Diambil orang. Maka ketika manusia sadar Allah berikan titipan harta, Allah berikan titipan rezeki. Tetapi ketika dia punya itu semua, dia tak mau menginfakkan di jalan Allah. Ketika nyampe di dalam kubur dia menyesal. Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Andaikan kau tunda sedikit saja kematianku ya Allah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku berjanji ya Allah, aku akan bersedekah. Dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Nah, sekarang saya tanya Bapak dan Ibu yang hadir. Bapak dan Ibu yang hadir malam ini yakin bahwa kita akan mati? Batigo orang saya nama jawab. Bapak Ibu yang hadir yakin akan mati? Patut dari tadi saya tengok wajah-wajah orang mau mati aja semua sih. Tidak ada wajah-wajah orang hidup lama sini nampak. Berarti kalau yakin kita akan mati, Bu, apa yang akan kita siapkan? Banyak orang yang berpikir bagaimana hidupnya baik. Tidak salah. Silahkan kita berusaha, berikhtiar, mendapatkan hidup yang baik. Tidak salah. Islam tidak melarang umatnya untuk jadi orang yang kaya. Islam bahkan menyuruh umatnya untuk berkuasa. Tetapi jangan gara-gara mencari hidup yang baik, kita abai mendapatkan kematian yang baik. Jangan gara-gara mencari hidup yang baik, kita menghalalkan segala macam cara, sehingga kita menyesal ketika kita berada di alam kubur. Berapa banyak orang yang dulu katanya bahwa hartanya akan menyelamatkannya. Dia punya pangkat dan jabatan, harta yang banyak, kenalan yang banyak, kolega bisnis yang banyak, silahkan. Tapi ingat, ada saatnya di mana kita sadar sesadar-sadarnya bahwa yang ada hanyalah apa yang dulu pernah kita kirimkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada kita tinggalkan. Bahkan mohon maaf, belum lagi kita mati Bapak dan Ibu, harta yang banyak itu dah berpisah dengan kita. Belum mati lagi. Contoh, ini contoh saja, maaf. Ada seorang terkenal, harta banyak, pejabat tinggi. Bangun subuh terpeleset di kamar mandi. Terbentur kepala ke bak mandi, dilarikan ke rumah sakit besar Pekanbaru. Kata dokter divonis saraf terjepit. Maka kalau saraf terjepit itu sama dengan stroke. Kalau penyakit stroke, mohon maaf Bapak dan Ibu, itulah sado di orang. Betul. Makan, dimakankan orang. Kok minum, diminumkan orang. Kok mandi, dimandikan orang. Kok pipis, ditampung orang. Ibu kelelo. Ini pipiskan orang loh. Nah, coba seminggu di rumah sakit kata dokter, Bu, Bapak ini tidak bisa diterapi lama-lama, nanti keropos tulangnya. Terus bagaimana? Kita rawat jalan saja ya, saya kasih resep, kalau bisa dampingi dengan obat-obat herbal tradisional, rawat di rumah. Dari rumah sakit ke rumah, kalau masih bisa duduk, mungkin masih pakai mobil pribadi. Tapi kalau sudah tidak bisa duduk, pulangnya pakai ambulan. Betul, Bu?
Tidak berlaku mobil Alphard saat itu. Padahal dia punya Alphard, tapi tak bisa, udah berpisah. Naiknya apa? Ambulan. Sampai di rumah, apa kata sang mama, Pak? Iya, mama sayang sama papa, bukan karena benci. Terus bagaimana? Papa orang hebat, pejabat tinggi, hartawan, bangsawan, orang terkenal. Tamu papa banyak yang akan datang melihat ke rumah ini. Kalau papa tidur di kamar, orang akan segan masuk lalu lalang. Terus bagaimana? Izin ya Pak, kita ambil saja kasur, papa tidur di ruang tamu ini. Supaya setiap orang yang datang leluasa untuk melihat. Nah, yang mama tidur di mana, Ma? Nah, ini terang ada Pak tuh Pak. Di kamar mama tidur Pak. Lah mulai berpisah tuh Pak. Jo bini lah berpisah. Jo kamar rancak awak lah berpisah. Padahal kamar itu kita yang buat Pak, kita yang beli AC-nya, kita yang beli selimut tebalnya, dah berpisah dah. Sesayang-sayangnya mama kepada si papa yang tidur di ruang tamu ini, seandainya malam si mama ini ingin pipis, kebetulan di kamar tak ada kamar mandi, dia pergi ke dapur, di dekat dapur ada kamar mandi. Sebelum si mama masuk lagi ke kamar, ditengoknya sebentar. Oli duit dia lemah aja. Masuk lagi, tidak mau dia kawankan tidur tuh Pak. Dah mulai pisah. Ya. Jadi jangan mati-mati nawak di dunia Bapak. Nah, silahkan cari dunia, cari harta, tapi sadar bahwa kirim secepatnya ke akhirat agar ada bekal kita di sana dan tidak menyesal. Terakhir, dalam bulan Ramadan ini adalah bulan Syahrul Quran. Syahrul Nuzulil Quran, bulan Allah turunkan Quran, maka pesan Nabi Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, apalagi salah satu orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, karena Al-Quran itu akan datang kepada kita di kubur kita sebagai teman yang akan membela kita dari segala sesuatu pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu terbatas, itu saja bisa kita sampaikan. Banyak maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ghafarallahu li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.